semuanya, apa kabar? Kembali lagi kita di acara X Developer Club pada siang hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, bersama saya MC pada siang hari ini, Ayu. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Walaupun kita sedang dilanda kenaikan virus COVID yang versi Omicron ataupun versi apapun itu, tapi semuanya harus tetap semangat walaupun yang lagi di rumah WFH maupun dimanapun kalian berada ya. Harus tetap semangat ya pada siang hari ini untuk mengikuti acara Exabytes Developer Club, karena kita akan berbagi ilmu nih hari ini, akan ngobrol-ngobrol, berdiskusi bersama Mas Muhammad Rahmatullah dari Stockbit ya, dengan topik Implementation of Principles. Nantinya kita akan cari tahu apa yang dapat kita lakukan untuk membuat aplikasi kita benar-benar berfungsi dan lebih cepat dengan menerapkan prinsip pengkodean. Nah, sangat menarik banget pastinya ya guys ya. Oke, tadi aku sempat lihat-lihat nih teman-teman semuanya sudah pada join. Ada yang dari Palembang ya, banyak banget yang dari Palembang. Halo teman-teman yang dari Palembang. Ada juga yang dari Papua juga ya, Timika Papua. Terus tadi banyak juga yang dari Jakarta, Depok, Bekasi, dan masih banyak lagi semuanya. Semoga semuanya tetap sehat-sehat ya guys ya. Oke, nah pada siang hari ini aku juga mau cerita sedikit mengenai apa itu Exabytes Developer Club ya. Karena kita nih eventnya bulanan dan banget sebenarnya event-event yang diadakan oleh Exabytes. Jadi kalau untuk Exabytes Developer Club sendiri atau kita sebutnya EDC adalah sebenarnya komunitas developer nih yang dibentuk oleh PT Exabytes Network Indonesia, di mana setiap bulannya Exabytes secara rutin menyelenggarakan event-event yang dikemas secara inovatif dengan target audiens developer. Nah, nanti kita akan ngobrol sama Mas Muhammad Rahmatullah. Beliau itu adalah senior back-end engineer di Stockbit. Dengan pengalaman beliau yang lebih dari 5 tahun, mahir dalam mengembangkan, menskalakan solusi perangkat lunak, dan telah berhasil mengembangkan aplikasi skala besar yang digunakan oleh ribuan pengguna. Nah, pastinya nanti aku juga bakal banyak informasi-informasi yang lebih menarik lagi nih dari Exabytes. Ada promo-promo juga yang mau kita sampaikan dan info mengenai event-event berikutnya dari Exabytes. Nah, sebelumnya aku juga mau sampaikan juga bahwa tidak perlu isi absensi ya di sini ya. Jadi langsung klik link registrasi ya. Jangan lupa di-share dulu tuh link registrasinya, share ke teman-teman buat sekarang join mumpung masih di awal ya. Ajakin teman-teman untuk ikutan, apalagi nih eventnya juga gratis ya, webinar gratis, bisa share ke teman-teman kalian di rumah. Terus langsung join ya, langsung gabung aja di kolom chat, kita saling ngobrol ya di situ. Nah, terus kalau perihal e-certificate dan materi pemaparan nantinya di akhir acara pasti akan kita share ya. Nanti tim kami, tim dari Exabytes akan men-share linknya di akhir acara untuk bisa kalian download ya untuk materi dan e-certificate-nya. Nah, kemudian nanti juga di akhir sesi pemaparan ada sesi tanya jawab. Nah, di situ kalian teman-teman sebenarnya di pemaparan sudah mulai bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan nih, karena 5 penanya terbaik akan berhak mendapatkan saldo OVO dari Exabytes. Jadi kalian nanti stay tune aja, standby. Terus kalau ada yang mau ditanya, langsung aja ketik di kolom, jangan di kolom chat. Jadi ada Q&A box tuh di Zoom kalian ketik di situ. Nanti dari tim kami akan mensortir 5 penanya terbaik yang berhak mendapatkan saldo OVO dan akan diumumkan di akhir acara. Oke. Baik, nah sekarang aku juga mau info juga nih guys ya, bahwa Exabytes tentunya banyak info-info nih ya, promo-promo yang menarik yang bisa sebenarnya kalian dapatkan informasinya dengan cara follow social media Exabytes ya, di Facebook kita di Exabytes Indonesia,
Twitter kita @exabytesindonesia juga, dan Instagram kita @exabytes_id, dan subscribe juga YouTube kita di Exabytes Indonesia. Karena di sosial media kita tersebut banyak sekali informasi-informasi yang menarik, berikut juga seperti promo-promo ya dari Exabytes, dan juga event-event yang coming soon akan hadir di hadapan kalian semuanya. Nah, seperti ada promo nih buat kalian semua, khusus buat join pada siang hari ini di acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini berhak mendapatkan promo menarik dari kami. Nah, tuh lihat ya di screen kalian sudah terlihat di situ bahwa caranya cukup mudah. Kalian tinggal cek website kita ke exabytes.co.id, lalu langsung sign up aja dan langsung mendapatkan free credit ya, langsung dapat saldo senilai Rp50.000. Lalu ditambah juga dengan kalian tinggal ketik promo code ya, promo code-nya EDC50K, EDC50K ya, atau EDC 50K, dan mendapatkan ekstra lagi nih, special discount senilai Rp50.000 lagi. Jadi double tuh guys, menarik banget ya promo dari Exabytes. Jadi tunggu apa lagi khusus buat kalian ya yang hadir di acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini. Selain itu aku juga mau sampaikan ada info promo juga nih ya. Jadi kita bekerja sama dengan Shopee, kita akan memberikan promo cashback ya hingga 80%. Wow, menarik banget nggak sih? Nah, kalian tinggal download aplikasi Exabytes ya di Play Store atau Apple Store kalian ya. Lalu cari aplikasi Exabytes di situ dan langsung klik banner Shopee di situ dan langsung mendapatkan cashback hingga 80% untuk pembelian produk atau services dari seperti itu. Nah, satu lagi nih info juga buat kalian bahwa di akhir Februari, which is Sabtu depan guys, Sabtu depan sebentar lagi kita akan gelar event tahunan kita ya yang ditunggu-tunggu oleh semuanya, yaitu Website Awards X Web Dev Talk. Nah, acaranya di hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, mulai pukul 10 pagi sampai setengah. Oke, acaranya juga via Zoom guys, jadi gratis ya, kalian tinggal klik registrasi juga kayak kalian ikutan Exabytes Developer Club ini ya, kalian tinggal klik aja, langsung join nanti pas saat hari H, karena event ini sangat menarik, di mana itu merupakan momen acara penganugerahan bagi insan kreator website dan web developer yang sudah mensubmit hasil karya website mereka dari tahun lalu ya, hasil karya mereka ya, lalu mereka berkompetisi dan malam penganugerahannya, acara penganugerahannya ya, pengumuman tanggal 26 Februari tersebut. Nah, yang menarik juga adalah di dalamnya juga ada sesi web dev talk, di mana di dalamnya terdapat para speaker dan narasumber-narasumber yang handal yang akan berbagi ilmu mengenai website digital trend di 2022. Nah, seperti topik-topik hangat ya yang seperti NFT, Metaverse, siapa yang nggak tahu ya, sekarang lagi booming banget ya. Nah, itu nanti kita akan bahas kupas tuntas di hari H acara Indonesia Website Awards X Web Dev Talk hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Langsung klik registrasi ya guys ya via Zoom. Oke, sekarang siap-siap dulu mungkin yang masih belum selesai lunch atau masih pingin ngemil-ngemil, diambil dulu nih snacknya di depan laptop atau komputer kalian, karena sebentar lagi kita akan memulai acara Exabytes Developer pada siang hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Mas Muhammad Rahmatullah dari Stockbit, membahas mengenai implementation of coding principles ya, untuk membuat aplikasi kita tuh benar-benar berfungsi dan lebih cepat dengan menerapkan prinsip pengkodean. Baik, sekarang kita bisa panggil ya ke hadapan kalian semua Mas Muhammad Rahmatullah dari Stockbit. Dipersilakan bisa mulai on cam Mas Rahmat. Selamat siang, apa kabar? Halo, siang semuanya. Iya, Mas Rahmat, apa kabar Mas? Sehat? Sehat. Gimana Mbak Yunita? Iya, alhamdulillah sehat juga Mas. Iya, Mas Rahmat posisi lagi di rumah nih ya?
Iya sih, WFA ya. WFH ya. Semuanya memang langsung full WFH ya karena Omikron ini ya. Oke, Mas, saat ini kesibukannya selain bekerja gitu ya, Stockbit terus ngisi-ngisi acara seperti ini, apalagi nih Mas kesibukannya? Ya, kebetulan saya juga jadi mentor di kampus Merdeka ya. Mungkin teman-teman Wow, mahasiswa-mahasiswi kenal sama programnya ya. ya Kampus Merdeka ya. Oke, jadi lagi banyak mengisi di sana juga ya Mas ya? Hmm. Iya, siap kalau gitu. Mas Rahmat sudah siap nih untuk dari pemaparan ini karena teman-teman semuanya sudah antusias banget nih nungguin dari tadi untuk materi dari Mas Rahmat. Kalau sudah siap, mungkin aku persilakan untuk mulai pemaparannya dan bisa mulai share screen ya Mas Rahmat. Bentar ya, saya coba share screen dulu. Siap. Oke, sudah jelas sih Mas, sudah kelihatan ya? Ya, udah slide-nya bisa berubah kan? Sudah. Oke, oke, oke. Oke. Oke, sebelumnya selamat siang kembali. Perkenalkan kembali ya, nama saya Muhammad Rahmatullah. Sekarang saya bekerja sebagai senior backend engineer di Stockbit. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Dan semoga bukan mengejar sertifikat dan saldo OVO aja ya datang ke sini ya, tapi buat materi juga gitu. Nah, ya untuk pada kesempatan kali ini, sebelum saya terjun ke materi utama, saya bakal ngasih tahu dulu apa aja nih yang bakal kita diskusiin untuk beberapa menit ke depan mungkin ya. Nah, adapun dua hal utama yang bakal kita diskusikan. Yang pertama itu introduction to coding principle, biar kita punya pemahaman yang sama atau kita tuh tahu loh coding principle itu maksudnya apa gitu. Terus kedua tuh pyramid of coding principle. Jadi di sini berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun sebagai software engineer, saya mau share gimana nih implementasi coding principle, dan sebelum ke coding principle tuh apa aja yang harus diperhatikan gitu. Nah, konten pertamanya introduction to coding principle. Jadi mungkin sebagian besar dari kita ya, dan termasuk saya, ketika kita terjun ke industri IT, terutama ketika kita kerja sebagai engineer, entah itu mobile, back-end, atau front-end, seringkali ketika kita dikasih task nih, misalnya dari PM atau leader, kita tuh orientasinya ngerjain task-nya tuh atau ngerjain fitur yang dikasih tuh secepat mungkin gitu. Tanpa kita mikirin kalau aplikasi ini tuh bakal bisa di-maintenance ke depannya kah? Apakah aplikasi ini bisa di-scale? Atau aplikasi ini ketika dikerjain sama orang lain tuh mudah dibaca gitu kodenya. Seringkali kita melupakan hal itu. Dan saya nggak memungkiri bahwa dulu saya kayak gitu. Dan tentunya hal ini tuh kan sangat berbahaya ya. Dan ini bisa jadi bom waktu untuk aplikasi yang kita buat. Maka dari hal inilah ada peran si coding principle itu sendiri. Jadi secara harfiah, coding principle itu bisa kita sebut sebagai pedoman atau standarisasi yang membantu kita untuk mengembangkan, mendesain suatu solusi software aplikasi gitu. Jadi daripada kita membahas standar masing-masing, misalnya tim saya dan tim teman saya itu punya standar coding yang berbeda gitu. Nah, daripada tiap tim punya standar coding yang berbeda, kita ikutin si pedoman yang sudah ada, yang biasanya disebut coding principle, dan ini pasti banyak banget di internet tentang pedoman yang benar tuh seperti A, seperti B, seperti C, dan memang sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena setiap coding principle tuh disesuaikan dengan tools yang dipakai. Misalnya coding principle di JavaScript mungkin berbeda dengan Java, dan Java mungkin berbeda dengan Go, dan Go mungkin berbeda dengan C++. Nah, seperti itu. Nah, ini
seperti pedoman pada umumnya ya, sudah sewajarnya bahwa bakal ada kitabnya dalam tanda kutip, kitab untuk referensi kita, misalnya contohnya buku Clean Code. Mungkin di Clean Code tuh banyaknya membahas Java, terus di mungkin Rails in Action atau Pragmatic Programmer itu membahas bahasa pemrograman yang lain, tapi konteks dan konsepnya tuh sama, mereka tuh ingin menyampaikan gimana nih cara membuat aplikasi yang baik dan benar menggunakan suatu set bahasa pemrograman. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya di kayak di Clean Code, di buku Clean Code diajarin gimana cara membuat variabel yang benar. Nah, itu kan bisa kita ambil ketika kita mengimplementasikan suatu aplikasi menggunakan bahasa pemrograman yang lain gitu. Tapi balik lagi pasti ada yang dikurangin atau yang ditambahin sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing gitu ya. Nah, next-nya itu Pyramid of Coding Principle ya. Nah, di Pyramid Coding of Principle itu, ini berdasarkan opini saya pribadi ya, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi seperti make it work, yakni KISS, dry, clean code, standing of the shoulder of giants, terus boy squad rule, dan make it fast gitu ya. Ini ada beberapa hal, dan ini berdasarkan pengalaman saya yang background-nya dari software house ya, karena saya sendiri sering berhadapan sama aplikasi-aplikasi klien yang nggak bisa di-maintenance sama sekali, atau enggak aplikasi-aplikasi yang dikirim dari vendor software house yang lain ke vendor software house saya untuk dikerjakan, tapi sama sekali atau sangat sulit untuk ditambahkan fiturnya atau di-maintenance. Nah, hal ini tentunya bisa dihindari ya ketika kita balik lagi menggunakan si coding principle itu, menggunakan standarisasi, best practice atau convention internasional yang sudah ada, daripada kita coba membuat standarisasi masing-masing, karena akan menjadi masalah seperti halnya software house saya gitu, ketika di handover atau mengerjakan proyek yang sudah besar, sangat susah untuk menambahkan fitur-fiturnya. Nah, sebelum jauh-jauh kita implementasi ke coding principle, di piramid pertama saya menuliskan make it works. Jadi pastikan dulu aplikasi yang kita buat tuh jalan dulu gitu. Ibarat mungkin teman-teman punya motor atau mobil, kita tuh mau reparasi atau menambahkan nos gitu ya, nos biar cepat gitu mobil atau motornya. Nah, contohnya nosnya udah kepasang gitu, tapi mobil motornya tuh rusak gitu. Jangankan mau di nos itu, mau digas aja nggak maju gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jangan jauh-jauh kita coba ngebuat kode yang bagus, yang mudah di maintenance, gampang dibaca atau gampang di scale, tapi aplikasi kita nggak jalan gitu, kan lucu gitu, nggak ada, sangat kontradiksi gitu, nggak ada fungsinya jadinya. Jadi perlu diperhatikan bahwa aplikasi kita tuh harus jalan dulu sebelum kita implementasi si coding principle gitu. Karena pada akhirnya kan aplikasi kita tuh yang pakai kan user ya, balik lagi ke user. User tuh nggak peduli code base kita tuh mau rapi, mau bagus, mau gampang dibaca, user tuh nggak peduli. User tuh pedulinya aplikasi kita jalan dan bisa dipakai oleh mereka gitu. Nah, ini makanya penting untuk mastiin aplikasinya jalan dulu sebelum masuk ke coding principle gitu. Dan ini ada beberapa hal yang biasa menjadi checklist saya gitu, checklist saya dan tim ketika memastikan aplikasi ini jalan sebelum terjun ke coding principle. Pertama itu ya benerin semua tech debt, mayoritas tech debt. Ya, tech debt itu apa? Jadi ketika kita fokus ngerjain suatu fitur, pastikan ada beberapa fitur yang lain yang tidak diprioritaskan, dan bisa saja fitur-fitur yang tidak diprioritaskan itu tuh menjadi sumber bug. Nah, itu tuh harus dipastikan fitur-fitur yang tidak diprioritaskan tadi tidak menjadi sumber bug gitu ya. Terus membenarkan mayoritas atau semua soft dan hard error. Nah, mungkin hard error gampang ya, ketika hard error tuh ketika kita misalnya membuat aplikasi dan errornya tuh muncul kelihatan
line berapa, di modul apa itu kelihatan. Tapi yang masalah itu yang soft error. Yang soft error itu sangat sulit di trace dan kadang nggak ke apa namanya nggak terdetek sama kita, malah terdeteknya sama user. Nah, itu gimana caranya? Biasanya ini ada hubungannya sama poin keempat ya. Jadi test coverage-nya tuh harus sebisa mungkin nge-cover semua function yang ada dan semua case yang ada. Jadi nggak ada soft error yang kelewat gitu. Terus yang ketiga itu pastiin semua fitur tuh berjalan dengan benar gitu ya. Jadi selain benerin bug, kita harus pastiin fitur-fitur utama yang dipakai user tuh jalan dengan normal gitu. Karena kan itu unit bisnisnya gitu. Nah, ketika 4 hal ini sudah tercip, kita bisa masuk ke coding principle itu buat ngebuat aplikasi lebih mudah di maintenance, di scale, dan dibaca oleh programmer yang lain gitu. Nah, coding principle yang pertama yang saya tulis di piramid itu yakni ya, atau you are not gonna need it. Maksudnya gimana? Jadi sederhananya gini, mungkin bisa dilihat di gambar kayak, tolong dong kasih gua ini namanya garam. Nah tapi si aplikasi itu bukan ngasih usernya garam, dia tuh malah bentar ya, gua buatin fitur buat lu ngambil semua bumbu yang ada di dapur. Padahal kan si user butuhnya garam aja gitu. Nah ini konteksnya gimana? Jadi ketika kita membuat aplikasi, pastikan si fitur yang kita buat tuh sesuai dengan kebutuhan user gitu. Ya nggak apa-apa kita visioner gitu. Kira-kira misalnya nih, kita bikin aplikasi chatting gitu ya, chatting sederhana. Terus daripada kita semua bisa send text gitu ya, send text ke user, kita coba tambahin functionality buat send GIF, send gambar, send video, terus bisa video call, bisa telepon. Nah, sebenarnya kan kebutuhannya cuma chatting teks sederhana. Nah, maka dari itu kita harus bisa memprioritaskan hal-hal apa aja yang memang perlu di delivery ke user gitu, dan apa-apa aja yang memang tidak perlu di aplikasi kita gitu. Jadi balik lagi, kita harus bisa berpikir lebih pragmatis ya, lebih instan. Jadi user butuhnya dikasih garam doang, ya udah kasih garam gitu, gak usah kasih cabai, gak usah kasih bumbu yang lain gitu. Terus mungkin pernah juga kayak kita udah coding banyak, tapi kan karena kebutuhan usernya berkurang ya, jadi fiturnya ini nggak dibutuhin, tapi kita tuh menolak untuk menghapus kode-kode fitur sebelumnya. Nah ini pemikiran yang salah ya menurut saya, karena ketika fiturnya emang udah nggak dipakai atau nggak digunakan, ya hapus aja gitu kodenya. Terus kalaupun nanti kalau dipakai di kemudian hari gimana? Kalau kita pakai version control system ya, atau Git ya, itu sangat mudah untuk nge-rollback code. Misalnya sekarang fitur chatting nggak dibutuhin karena nggak ada yang mau chatting di aplikasi kita. Jadi kita hapus nih fiturnya. Nah, ketika bulan depan, ini ada yang mau chatting di aplikasi kita, tapi fiturnya udah nggak ada. Gimana caranya? Ya kita tinggal rollback gitu, rollback lewat version control system kita yang kita pilih. Mungkin bisa pakai Git atau hal lainnya. Itu sangat mudah sekali. Dan itu perlu diperhatikan untuk programmer pemula ya, karena untuk programmer pemula tuh biasanya kode-kode itu disimpan di code base gitu, tanpa memperhatikan ini tuh dipakai atau enggak, ini tuh dibutuhin ke depannya atau enggak. Nah, itu kesalahan programmer pemula. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan konten sebelumnya, keep it simple stupid atau KISS ya, biasa disebut KISS. Selain keep it simple stupid, mungkin lebih gampangnya keep it super simple aja mungkin ya, biar nggak terlalu kayak kasar gitu. Nah, mungkin dari konteksnya pun udah kelihatan ya, si KISS ini tuh minta kita membuat suatu proses ya dibuat simple gitu. Ketika proses bisa dibuat straightforward atau simple, kenapa kita harus membuat complicated? Contohnya yang tadi, ketika user pingin dikasih garam, kenapa kita harus nawarin si user buat lu mau nggak cabai sekalian, lu mau nggak merica sekalian gitu.
Padahal kan dia cuma pingin garam gitu. Untuk proses-proses yang lain yang tidak dibutuhkan ya nggak usah dipakai gitu. Bisa di take out atau dihapus aja gitu. Selain itu kan ketika misalnya kalau di sisi aplikasi ya, ketika kode yang tidak diperlukan dihapus dari code base, ini bisa meringankan beban server gitu ya, meringankan beban server. Dan untuk benchmark atau patokan sistem kita tuh udah cukup simple dan straightforward tuh, kita bisa ngelihat ke server apakah dengan proses yang kita buat tuh server tuh bebannya berat atau enggak. Kalau masih berat, berarti kan kurang simple ya, atau kurang baik proses yang kita buat. Tapi kalau si server udah normal, berarti kan proses yang kita buat tuh udah benar gitu. Nah di sini ada bagannya ya, bagan contoh implementasi Yakni sama KISS. Nah, bagan paling kiri ibarat aplikasi kita yang baru di handover tadi, di handover sama vendor software house yang lain, yang masih berantakan gitu, yang masih complicated dan susah di maintenance. Terus kita coba menelaah kodenya. Kira-kira apa nih yang nggak dibutuhin? Kira-kira apa nih yang bisa dihapus? Nah, masuklah ke bagan yang kedua ya, atau yang tengah. Itu udah diproses sama Yakni yang you are not gonna need it. Jadi semua proses yang tidak dibutuhkan tuh dihapus ya. Terus jatuhlah proses-proses yang dibutuhkan, tapi proses-proses yang dibutuhkan ini tuh masih susah dibaca gitu, masih susah di maintenance. Kita cobalah implementasi si KISS ini. Jadi kita buat simple si prosesnya, kita buat lebih mudah di maintenance, mudah di scale, mudah dibaca, dan jadilah bagian yang ketiga gitu. Jadi kode kita tuh lebih mudah di maintenance gitu ya, lebih mudah dibaca juga. Karena bisa terlihat dari yang kedua ke yang ketiga itu lebih mudah dilihat yang ketiga gitu daripada yang kedua, karena yang kedua masih rancu gitu bentuknya apa. Kayak mungkin ibarat ini modulnya untuk apa kok nggak jelas gitu ya. Nah, dari hal itu kita coba refaktor gitu biar mudah dibaca. Oke. Nah, terus kalau teman-teman bingung nih, gimana cara ngerefaktor code, gimana cara benerin code. Kalau misalnya saya nggak ada mentor, nggak ada senior yang bantuin, nggak tahu searchingnya mau apa. Nah, salah satu yang bisa kita pakai itu code kritik atau code smell ya. Mungkin kalau di JavaScript bisa pakai ESLint, kalau di Rails bisa pakai Rubocop, kalau di Elixir bisa pakai Credo, dan hal lainnya. Jadi kata kuncinya code kritik sama code smell ya. Terus ditambah tools yang teman-teman pakai. Nanti di internet banyak pasti resource-nya. Dan ini contoh yang saya pakai, ini pakai Rails. Jadi ketika saya ngerunning si code critics atau si Rubocop, dia tuh bakal ngasih suggestion atau saran, nih kode lu kurang bagus nih bagian modul A line 13. Ini bisa diperbaiki dengan cara kayak gini loh. Nah itu sangat mudah karena sekarang udah canggih lah ya, nggak kayak dulu. Kalau kita kodenya jelek, kita harus mikir benar-benar apa nih yang salah gitu ya. Sekarang udah lebih gampang karena banyak tools yang ngebantu gitu. Nah, selanjutnya dry ya, atau don't repeat yourself. Nah ini salah satu kesalahan programmer pemula juga ya. Jadi seringkali ketika ada function, ada proses yang bisa disatukan gitu ya, tapi malah dibuat terus-menerus. Ini contohnya kayak gini. Nah, contoh sederhananya ini saya ada pseudocode ya. Jadi saya harap teman-teman udah familiar ya. Di sini ada home controller ya. Di home controller itu ada dua method, ada index sama profile. Nah, di tiap function tuh saya ingin aplikasi saya buat ngecek user itu udah login atau belum. Kalau udah login, tampilin halaman yang sesuai dia akses, misalnya dia halaman indeks, dia tampilin halaman indeks. Kalau dia akses halaman profile, bakal tampilin halaman profile sesuai dengan yang user akses. Tapi dengan syarat usernya harus login dulu gitu. Nah, kalau kebutuhannya baru dua function ya masih ditolerir lah, masih gampang gitu buat maintenance. Tapi kalau halamannya ada 50 gitu, terus tiap function di halamannya tuh kita ngecek user gitu. Dan ketika itu
Dan ketika ada perubahan, semua 50 functionnya itu harus diedit gitu kan, itu repot banget. Dan nggak menutup kemungkinan kalau ada salah satu function yang lupa kita edit dan membuat error gitu. Itu possible banget. Nah, terus gimana nih cara benerinnya? Nah, kita coba pakai pendekatan dry gitu. Nih, contoh yang dry. Jadi, kondisi untuk pengecekan usernya udah login atau belum, dan ketika usernya belum login harus redirect ke halaman login page, kita coba pindahin ke metode terpisah gitu. Dan metode terpisah ini bisa dipanggil oleh metode pemanggilan page yang lain pas sebelum render gitu ya. Misalnya sebelum render index dan sebelum render profile, dia tuh bakal manggil function untuk ngecek usernya udah login atau belum. Kalau udah login, ya udah dia bisa masuk page-nya. Tapi kalau belum, dia bakal redirect gitu ke halaman login page kayak gitu ya. Nah, selanjutnya clean code ya. Mungkin ini tuh coding principle paling general ya, clean code. Maksudnya clean code tuh selalu buat kayak penamaan modul, penamaan variabel, penamaan kelas, sesuai dengan isinya gitu ya. Misalnya kita bikin modul user, ya di dalamnya tentang user gitu, tentang cara ngambil user, tentang cara hapus user, dan sebagainya. Tapi jangan sampai di dalam modul user tuh kita masukin modul produk gitu. Masukkan di dalam modul user, tapi isinya tuh cara gimana menghapus produk gitu. Kan itu udah nggak match antara modul dan isinya gitu. Nah, itu jangan sampai. Jadi perlu diperhatikan antara penamaan modul, kelas, atau variabel sesuai dengan isinya gitu. Sesimpel itu maksud clean code tuh. Nah, ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika implementasi clean code. Ya, pastikan variabel, nama variabel, describe isinya gitu ya. Jadi ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pastikan nama variabel itu sesuai dengan isinya gitu. Jangan sampai misalnya nama variabelnya segitiga gitu ya, tapi isinya tuh kotak, kan itu nggak match. Terus method names translate purpose of that method. Jadi ketika tadi metodenya buat get user, jangan dibuat isinya tuh untuk ngembalikin data produk. Kan nanti ketika ada yang baca, ini kodenya maksudnya apa gitu, kok beda antara nama dan isinya gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, ini juga salah satu hal yang tidak kalah penting adalah reduce complexity ya. Jadi complexity kodenya tuh harus seminim mungkin dengan cara mengimplementasikan dua hal sebelumnya. Tapi ya while maintaining the efficiency system gitu. Jadi selain membuat kodenya mudah dibaca, efisien, jangan sampai kodenya itu malah memberatkan server gitu. Itu perlu diperhatikan. Oke. Nah, selanjutnya standing on the shoulder of giants maksudnya gimana? Jadi kan maksudnya kan raksasa gitu ya. Terus kita diem di pundaknya gitu maksudnya. Nah, maksudnya gimana? Nih, si raksasa ini bisa dianalogikan sebagai ini ya, pionir di industri teknologi, misalnya Facebook, Google, Amazon, dan sebagainya. Itu si giants-nya gitu, si raksasa teknologinya gitu. Nah, contohnya gimana? Nah, jadi sebagai software engineer, jangan sampai kita membuat standarisasi sendiri gitu ya. Pastikan kita menggunakan tools yang ada. Misalnya, kan kita udah tahu ada React, ada Go, dan hal sebagainya. Nah, kita jangan beranggapan, oh nggak ada framework JavaScript yang provide kebutuhan saya. Udah, saya bikin framework sendiri aja. Ya itu silahkan ketika teman-teman merasa ada keuntungan yang sangat kompetitif ketika teman-teman buat. Tapi perlu diperhatikan teman-teman tuh pastiin dulu apakah emang nggak ada gitu di luar sana tools yang membantu teman-teman gitu sampai teman-teman ngebuat standarisasi sendiri gitu. Nah, ini pun sama, selain tools dan library ke bahasa pemrograman.
Ya mungkin lahirnya bahasa pemrograman di luar sana tuh ketika bahasa pemrograman lain nggak provide kebutuhan mereka gitu. Maka misalnya lahirlah bahasa Go, bahasa PHP. Kan dulu semua mungkin ada COBOL, semua ada Pascal gitu ya. Dulu sedikit mungkin ya. Tapi kan sekarang udah banyak banget. Terus hampir tiap tahun ada framework. Mungkin ya karena mereka berorientasi framework atau bahasa pemrograman sebelumnya emang nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kan kalau kita mungkin kebutuhannya lebih simpel. Nah, kita balik lagi. Apakah benar nih kita harus buat tools dan standarisasi sendiri karena tools yang udah ada atau yang udah dibuat sebelumnya tuh nggak ngasih kebutuhan yang kita mau gitu. Itu perlu diperhatikan. Terus, selanjutnya voice control ya. Mungkin kalau teman-teman tuh yang suka pramuka tahu voice control itu maksudnya ketika kita camping selalu pastiin si camping ground-nya lebih bersih daripada ketika kita mulai camping ya. Misalnya pas kita datang ke tempat camping itu banyak sampah. Nah, setelah kita pulang dari camping itu tuh, si sampahnya harus kita bawa gitu, kita bersih-bersihin gitu. Nggak ada hal yang tertinggal gitu. Nah, ini pun maksudnya sama. Jadi ketika kita coding atau membuat suatu sistem baru atau bahkan cuma maintenance gitu ya, pastiin teman-teman tuh melakukan perubahan walaupun kecil gitu. Misalnya nggak usah kayak ngerubah proses A biar lebih cepat gitu, ngerubah proses B biar lebih simpel. Nggak usah sampai gitu pemikirannya, tapi kayak oh ini di proses A penamaan variabelnya pada salah nih, nggak sesuai convention, itu kita benerin gitu. Atau enggak, oh ini identification dari code-nya tuh berantakan, ya kita benerin gitu. Nah itu contoh-contoh hal kecil yang bisa melakukan perubahan gitu ya. Jadi orientasinya tuh perubahan-perubahan kecil dulu, perubahan-perubahan kecil. Nah ketika memang udah nggak ada perubahan kecil, barulah kita masuk ke perubahan besar yang tadi kita memperbaiki code-nya biar lebih mudah dibaca, lebih cepat prosesnya dan seterusnya kayak gitu. Nah, setelah kita udah mastiin aplikasinya jalan, terus udah aplikasi coding principle dengan baik ya. Nah, kita PR-nya tinggal satu, bikin si aplikasinya tuh lebih cepat gitu. Nah, mungkin ini nggak terlalu berhubungan sama coding untuk yang cara bikin aplikasi biar cepat. Nah, salah satu cara biar aplikasi cepat tuh mungkin memperbaiki caching sistemnya, memperbaiki indexing database, terus memperbaiki arsitektur dan hal lainnya yang ada hubungannya terhadap load server ya. Cuman saya nggak akan banyak jelasin gimana caranya. Nah, ketika teman-teman udah implementasi dari atas sampai bawah yang tadi mulai dari make it work ya, mastiin aplikasi jalan, terus ngebuat kodenya lebih mudah di maintenance, lebih mudah dibaca, lebih mudah di scale, dan lebih mudah di scan over ke orang lain, dan ditutup dengan teman-teman memastiin nih aplikasi teman-teman tuh berjalan dengan cepat gitu, dengan optimal. Mungkin saya bisa katakan teman-teman sebagai software engineer yang sangat bijak gitu ya. Tapi perlu diperhatikan juga karena refactoring itu kan membutuhkan waktu ya, dan di industri itu kita harus bisa menyeimbangkan kayak gimana nih cara kita nge-refactor dan gimana kita nge-deliver fitur yang dibutuhkan klien. Nah itu kita harus bisa menyeimbangkan dan nge-balance antara refactoring dan delivering fitur gitu. Itu harus teman-teman punya skill-nya gitu untuk manage priority-nya kayak gimana. Kayak gitu. Oke, mungkin presentasi saya terkait coding principle itu aja. Tapi sebelum menutup ke Q&A ya, saya mau share sedikit tentang Stockbit ya. Stockbit. Kebetulan Stockbit itu mungkin udah tahu ya, aplikasi untuk beli ya bibit stock itu, untuk aplikasi untuk trading saham, untuk beli reksadana.
Terus di dalamnya juga ada social club ya, teman-teman bisa diskusi dengan uh, investor yang lainnya. Dan kebetulan kita memang lagi hiring besar-besaran ya. Dan barangkali kalau teman-teman minat, ada beberapa perks ya atau keuntungan nih, keuntungan yang bisa didapatkan ketika teman-teman join Stockbit ya. Pertama ya sportive teammates ya, pasti ketika masuk tim di Stockbit teman-teman bakal dibantu. Jadi jangan khawatir, oh saya kan fresh graduate, saya belum bisa apa-apa, tenang aja. Kita ada mentoring atau enggak dari engineering manajernya biasanya bakal ngebantu, atau bahkan dari buddy ya. Buddy itu maksudnya ketika teman join bakal ada satu orang yang bantuin teman-teman gitu sampai teman-teman bisa gitu ya. Nah itu di sini ada gitu. Terus ya health insurance benefit ya standar ya, perusahaan mana yang nggak ada health insurance benefit ya, kecuali perusahaan ilegal mungkin. Nah karena ini masih WFA ya, ini flexible working hours ya, fleksibel banget waktu kerjanya, asalkan teman-teman nggak bentrok sama meeting. Misalnya, oh saya mau kerjanya mulai dari sore gitu, atau enggak dari pagi terus break dulu, lanjut sore ke malam, ya silahkan, asal ketika meeting teman-teman join gitu ya, nggak menghilang gitu, karena kan krusialnya di situ. Tapi kerjanya bebas mau jam berapa jam, asalkan sesuai dengan porsinya. Misalnya kalau kerja 9 jam sehari atau 8 jam, saya lupa, ya pastikan segitu gitu. Terus biasa development activity that support careers, di sini banyak activity ya, misalnya oh saya ingin belajar bahasa Inggris di kantor ini, ada gitu ya, ada klubnya, dan biasanya kita dikasih mentor bahasa Inggris dari luar, atau enggak saya ingin belajar tentang engineering lagi nih, kita dikasih resource-nya, dan biasanya tiap minggu ada engineering class. Nah mungkin kayak acara ini yang saya sampaikan, tapi tertutup untuk Stockbit engineer aja. Dan selanjutnya remote working during pandemic, ya mungkin ini kan memang lagi pandemik ya, jadi kita masih full WFA. Tapi kalau teman-teman emang penasaran mau WFO ya silahkan, cuman dibatas. Tapi kalau saya pribadi gunakan aja opportunity WFA-nya gitu. Dan kalau nggak salah per Februari ini kita udah full remote, kalau nggak salah ya, karena announcement-nya baru keluar per Februari ini kita udah full remote. Terus selain itu, karena kita kan perusahaan tentang investment ya, sudah pasti kita bakal diajarin tentang cara investasi saham, memilih fundamental saham yang bagus tuh kayak gimana dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau ingin kerja sambil belajar tentang saham bisa banget di sini gitu. Nah, adapun beberapa posisi yang dibutuhin tuh ini ya, mungkin bisa di screenshot, atau kalau nggak salah PPT-nya di-share ya di websitenya Exabyte. Tapi di sini ada DevOps Engineer, Android Engineer, Flutter Engineer, Golang Engineer, iOS Engineer, Principal Engineer, Senior Security Engineer, System Analyst, dan QA Tester Manual. Ini teman-teman mungkin kalau berminat bisa join ya. Dan untuk proses ininya mungkin bisa saya share juga ya. Untuk proses recruitment-nya biasanya nggak sampai 2 minggu ya. Karena kan pertama tuh biasanya ada on interview, kayak teman-teman tuh di share background-nya seperti apa, kenapa ingin join Stockbit, standar mungkin ya 30 menit gitu, pengenalan diri teman-teman sama HR. Terus habis itu biasanya dikasih technical test. Technical test-nya ya sesuai dengan posisi masing-masing. Tapi kalau kemarin technical test-nya, kalau teman-teman udah familiar sama HackerRank atau apa ya, ya semacam HackerRank ya, jadi ada beberapa soal yang bakal di-share ke email teman-teman dan diminta dikerjakan dalam kurun waktu beberapa hari. Dan soalnya pun nggak akan terlalu susah ya, karena disesuaikan dengan levelnya teman-teman. Nah, habis itu biasanya ada technical test. Technical test-nya biasanya
interview sama senior atau sama engineering manager. Jadi biasanya ada sedikit tes, sedikit technical test yang menguji kemampuan teknikal teman-teman dan kemampuan teman-teman untuk berpikir kritis gitu. Terus next-nya biasanya ada HR interview, itu nyantai banget, cuman kayak kenapa masuk sini, harapannya apa dan sebagainya. Terus terakhir biasanya ada offering. Nah, offering itu biasanya negosiasi ya, itu bebas gimana preferensi teman-teman, tapi biasanya kita nego dulu berapa, nanti teman-teman ini berapa gitu ya. Oke, dan ini bisa di-follow ya untuk Stockbit Live, untuk kegiatan kita di Stockbit kayak gimana. Mungkin teman-teman penasaran gitu, kita kerjanya gimana, kegiatan kita apa, ini bisa di-follow. Dan ini kantor kita di Jakarta, gitu. Mungkin saya kembalikan ke MC ya untuk proses Q&A-nya. Baik, terima kasih banyak Mas Rahmat atas pemaparan materinya dan juga info lowongan nih guys. Menarik banget ya, jadi penasaran nih mau join juga nih di Stockbit dan Bibit ya. Oke, Mas Rahmat tadi aku dapat insight yang menarik banget bahwa untuk coding itu diperlukan yang simple aja. Kalau bisa disederhanakan, sesederhana mungkin tuh lebih baik gitu kan ya, supaya nanti aplikasinya bisa berjalan lebih optimal seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa belajar lebih banyak lagi ya nanti mengenai coding-codingan ini. Oke, Mas Rahmat, mungkin kita mulai sesi tanya jawab nih, karena sebenarnya sudah banyak pertanyaan yang masuk nih, walaupun mungkin waktunya sebenarnya cukup terbatas nih ya. Aku coba bacakan pertanyaan Mas Rahmat ya. Dari Mas Hasan, Mas Rahmat pernah mengalami permasalahan ketika membuat sebuah aplikasi nggak? Bikin fitur yang harus dibuat, ternyata ada hambatan dan susah dibuat fiturnya. Nah, apakah konsep The Pyramid of Coding Principles membantu Mas Rahmat untuk membantu permasalahan tersebut? Nah, gimana tuh Mas Rahmat? Silakan jawabannya. Buat pertanyaannya ya, pasti pernah ya, pasti pernah. Cuman kan kalau Pyramid Coding Principle tuh lebih melatih kita untuk membuat solusi yang lebih optimal ya. Tapi kalau untuk mencari solusi dari permasalahan utama itu biasanya saya sendiri brainstorming dengan tim ya, misalnya dengan leader, dengan peer saya tentang masalah yang dihadapi. Nah, kalau dibilang apakah Pyramid Coding Principle ini membantu, mungkin membantunya secara tidak langsung ya, bukan secara langsung membantu memecahkan masalah. Karena kan konteksnya tuh si Coding Principle itu pendoman ya, pendoman cara kita coding, terus pendoman sebagai standarisasi membuat aplikasi yang lebih optimal. Jadi kalau untuk pemecahan masalahnya, balik lagi ke diri kita sendiri dan cara kita research solusi terkait masalah kita gitu. Kayak gitu ya. Dan semoga membantu. Baik, Mas Rama, terima kasih jawabannya. Semoga bisa menjawab ya, Mas Hasan. Oke, ke pertanyaan berikut, Mas Rahmat, dari Ari Setiawan. Ari Setiawan ini mahasiswa teknik informatika nih. Dia bertanya, Kak, gimana cara cepat memahami kalau kita kerja di perusahaan yang sebelumnya IT programmernya tidak menerapkan coding principles? Apakah kita membuat clone-nya sesuai prinsipal atau kita merapikan code-nya saja tapi sudah ruwet gitu? Gimana tuh Mas Rahmat? Nah, memang menarik ya, dan pengalaman saya ketika di handover ya, atau dikasih project oleh klien dari vendor sebelumnya yang semerawut, memang susah dibaca. Tapi ketika kita di industri, biasanya kita kan dikasih deadline ya, dan nge-clone tuh hampir mustahil. Jadi kita misalnya, apakah kita membuat aplikasi dari awal, ataukah kita nge-rewrite gitu ya, itu kayaknya susah banget. Tapi
solusi yang biasa kita ambil tuh kita tetap melanjutin aplikasi sebelumnya, cuman memang kita refaktor dikit-dikit gitu ya. Nggak usah kayak, oh ini kodenya emang jelek gitu, kodenya emang jelek, tapi kita orientasinya nggak harus ketika kita kerjain harus beres semua gitu dalam sekali duduk gitu, sekali coding nggak gitu. Kan balik lagi ke voice code rule ya, jadi dikit-dikit aja dulu, benerinnya dikit-dikit. Kan dicuci, ketika dicicil ya lama-lama jadi bukit gitu ya. Nah, ketika teman-teman udah membiasakan nyicil, jadi ketika buat fitur A, oh sekalian deh ngebenerin fitur B-nya, sekalian deh fitur C, kan itu dikit-dikit nge-refaktor. Nah, nanti pas di akhir kode itu tuh bakal lebih bagus. Jadi ya kuncinya ya pastiin ketika di handover yang code semerawut tuh teman-teman pastiin nge-refaktor dikit-dikit. Terus gimana nge-identify nih kode ini tuh jelek atau bagus? Nanti teman-teman bakal tahu ketika oh ini kodenya kok susah dibaca, oh ini kodenya kok susah di maintenance, itu berarti udah dikategorikan kode yang jelek ya. Nggak segampang itu sih kalau ngekategoriinnya gitu. Oke, jadi sistem nyicil kali ya Mas ya, kalau mengerjakan tadi refaktor gitu, nggak bisa langsung satu kali coding kelar semuanya untuk membersihkan keruwetan itu ya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, dari Ulfa Fajriati. Apakah prinsip solid masih relevan digunakan sebagai solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan problem paradigma OOP? Nah, dalam dunia kerja, manakah yang lebih sering digunakan atau dibutuhkan oleh perusahaan? Apakah skill manual testing atau automated testing, Mas Rahmat? Silakan. Oke. Kalau solid ya, sebenarnya solid memang masih dipakai. Cuman kalau saya nggak, mungkin di premise saya nggak dipakai karena kebetulan pengalaman saya sendiri kan jarang megang Java ya. Biasanya solid erat kaitannya sama Java dan yang beneran object oriented ya. Bukan berarti kayak Ruby atau yang lain, bukan OOP, tapi ada beberapa hal yang si Solid ini tuh emang erat kaitannya sama Java gitu. Misalnya apa ya, Solid itu yang open close principle ya, yang open for extension, close for modification ya. Itu kan salah satu contoh implementasinya pakai interface ya. Nah kan di beberapa bahasa pemrograman lain nggak ada tuh interface tuh, nggak bisa implementasi interface. Nah makanya balik lagi seperti yang saya bilang, nggak semua prinsipal tuh bisa dipukul rata ya, kayak solid tuh bisa diimplementasi di bahasa pemrograman yang lain, jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau bisa dibilang masih valid, cuman balik lagi ke tools dan kebutuhan yang kita pakai gitu. Jadi harus bijak menyesuaikan gitu. Terus kalau manual testing sama automatic testing, kalau kebutuhan industri mungkin secara mayoritas pasti carinya yang automatic ya, karena kalau automatic lebih resource-nya pasti lebih dikit. Misalnya kan kalau kita diberikan suatu aplikasi, saya sebagai QA ya diberikan suatu aplikasi, untuk waktu manual testing pasti mungkin berjam, bisa 5 jam, 6 jam, karena kan manual testing, jadi ngecek satu-satu, cek manual. Tapi kalau automatic testing mungkin 30 menit. Nah mungkin kalau dari sisi industri, daripada saya membayar orang 5 jam, nih lebih baik saya bayar orang 30 menit gitu. Nah, cuman kan automatic testing memang nggak tahu ya, kalau saya di kampus sendiri nggak diajarin ya automatic testing waktu dulu, jadi harus belajar sendiri. Nah, kalau teman-teman emang sekarang role-nya QA yang manual, saya saranin belajar automatic testing juga, karena ruang belajarnya sangat terbuka lebar dan untuk di industri pun lebih mencari automatic testing sih untuk orang yang bisa itu gitu. Karena kan untuk manual test mungkin sebagian besar yang bergelut di IT bisa gitu, tapi nggak semua orang bisa automatic test gitu, kayak gitu. Makanya lebih unik kan, kalau unik lebih mahal biasanya. Iya baik, iya. Semoga menjawab ya Mbak Ulfa atas jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir nih sepertinya teman-teman, karena keterbatasan waktu kita juga nih
Mungkin nanti kalau misalnya ada yang masih penasaran untuk tanya-tanya ke Mas Rahmat, bisa di reach out ya ke Mas Rahmatnya langsung di sosial media Mas Rahmat apa tuh Mas? Tadi kayaknya belum ada ya di Eh, slide ya. di sini mungkin ya slide terakhir. Bentar. Eh, Oke, nah nanti boleh di reach out ya sosial medianya Mas Rahmat. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Mas Rahmat ya sebelum kita tutup dari Mbak Rahel Lasmi dari Universitas Trisakti ya. Mbak Rahel bertanya, siapa saja yang bisa baca bahasa pemrograman dan apa saja prinsip dari kode clean code dengan dry Kak? Fungsinya tuh apa? Gitu. Terus banyak nih pertanyaannya. Sebuah clean code bisa digunakan ketika sudah berjalan dalam jangka panjang dan sudah dapat dibuktikan kebenarannya dan misalnya kodenya sudah bisa, apakah sudah bisa dibuat disebut clean code katanya gitu. Gimana tuh, Mas? Banyak ya? ya, boleh di chat juga nggak? Saya kayaknya lupa Kak. Udah, Banyak. coba aku bacakan ulang ya satu-satu nih. Siapa saja nih Mas Rahmat yang bisa baca bahasa pemrograman? Apa saja prinsip dari kode clean code dengan dry? Fungsinya apa? Itu dulu kali. Hmm. Sebenarnya kan bisa baca bahasa pemrograman ya. Bahkan di tim saya yang mungkin PM atau PO bahkan QA itu tuh pada bisa bahasa pemrograman ya. Bukan dituntut ahli ya, tapi bisa fundamental aja gitu. Jadi ketika kita sharing atau ketika diperlihatkan suatu code tuh mereka paham gitu. Minimal pseudocode tuh mereka bisa baca. Contohnya yang tadi mungkin yang saya perlihatkan. Jadi itu tuh nggak spesifik tiap ke bahasa pemrograman manapun, tapi uh, kontennya bisa kita baca. Dan itu sangat penting gitu ketika teman-teman terjun ke industri IT ya, apalagi kerja di bagian software engineer atau yang related field-nya kayak PM sama PO kan nggak ngoding sebenarnya, tapi alangkah baiknya dia ngerti bahasa pemrograman. Terus tadi QA manual pun misalnya nggak dituntut bisa coding ya, tapi kan ketika dia bisa tahu bahasa pemrograman kan bahkan jadi nilai plus gitu. Dan ini pun berfungsi untuk career elevation ya. Jadi ketika teman-teman ingin karirnya naik karena teman-teman kerjanya di IT, bisa bahasa pemrograman tuh nilai plus gitu, walaupun teman-teman bukan software engineer gitu. Nah terus tuh pertanyaan kedua tuh apa yang dry gimana tuh? Uh, apa saja prinsip dari kode clean code dengan dry? Fungsinya apa? Katanya gitu. Oke, sebenarnya gini ya tadi clean code kan biar kodenya lebih optimal dan sesuai dengan intention ya, misalnya tadi apakah kita buat modul sudah sesuai dengan isinya, kita buat variabel sesuai dengan isinya. Nah kan itu perlu diperhatikan. Jadi maksudnya clean code kan bersih gitu. Jadi si kode kita tuh bersih dan sesuai dengan intention code yang ada gitu. Terus kalau dry itu kan sebenarnya menuntut kita biar nggak menulis kode yang sama berulang-ulang. Ibarat mungkin kalau tadi kan contohnya simpel ya, tapi kan kalau aplikasinya udah sekelas misalnya Facebook, Google atau Gojek, kan di sana pasti banyak service di dalamnya dan nggak mungkin si Gojek ini itu misalnya di tiap function tuh dia ngenulis kode yang sama. Itu kan pasti repot banget dan saya yakin itu kodenya bisa sampai jutaan line kalau kayak gitu. Bahkan ketika maintenance bakal sulit banget karena kodenya tuh banyak. Nah, fungsinya si dry itu menuntut kita untuk membuat kode separate atau dipisahkan gitu ya. Jadi ketika kode A misalnya dipakai di function BCDEF, daripada kita di BCDEF itu menulis terus menerus, lebih baik fungsinya kita pisah gitu. Atau biasanya dibuat middleware ya. Mungkin kalau yang teman-teman yang biasa pakai Laravel ya, daripada kita membuat function di controllernya semua, kita pindahin ke middleware atau helper gitu. Nah nanti dari controller itu manggil helper kayak gitu. Kalau di React biasanya daripada kita ngebuat semuanya
apa namanya, dalam satu komponen, ya biar lebih reusable ya kita pecah gitu jadi banyak komponen gitu. Misalnya kita di suatu komponen tuh perlu untuk nge-hit API Facebook gitu ya, dan API Google. Terus di halaman lain pun, di misalnya di 5 halaman lain pun perlu untuk melakukan hal itu. Nah, daripada semua halamannya kita bikin function yang sama, ya udah kita pindahin aja si komponennya yang dedicated untuk manggil API Facebook sama Google itu. Nanti dipanggil si helper itu ke komponen yang tadi gitu. Iya. Yeah. Nah, tadi pertanyaan terakhirnya apa ya? Kayaknya ada lagi ya. Terakhir udah sih. Mbak Rahela bertanya gimana sih bisa konsisten gitu supaya nggak jenuh gitu, Mas Rahmat. Itu aja sih. Biar nggak jenuh gimana? Ya mungkin konsisten untuk coding gitu, mungkin khawatir jenuh gitu ya, caranya konsisten aja gitu, Mas. Nah mungkin ini ya, karena pada akhirnya jadi kegiatan ya, kayak kita belajar, kita olahraga, gimana sih biar nggak jenuh ya, dibuat menarik ya. Misalnya contohnya kalau lari, biasanya kita lari ke gang Karya Bakti gitu ya, kita coba ke gang yang lain gitu, atau ambil rute yang muter gitu ya. Nah sama kayak coding gitu ya, ketika kita aktivitinya monoton gitu kan pasti bosan sendiri dan kok gini banget ya gitu, nggak ada apa ya, ramenya bikin jenuh. Nah gimana bikin ramenya, kalau saya pribadi biasanya cari kegiatan lain, misalnya ikutan challenge ya, biar kan menarik ya kalau kita kayak dikasih soal nih terus kita disuruh memecahkan soal itu pakai coding. Kalau bagi saya menarik dan itu membuat minat saya tumbuh gitu. Atau enggak kalau masih kuliah nih bisa ikutan event-event lomba gitu, kayak hackathon atau ya lomba-lomba sederhana gitu ya. Itu kan banyak banget dan itu bisa menumbuhkan minat kita gitu. Jadi kan kita terasa ada tantangan gitu. Ataupun kalau hal lain yang bisa lakukan tuh kita coba nge-build sesuatu gitu. Misalnya nih mungkin pas awal COVID kan banyak tuh yang ngebuatin web untuk ngeliatin statik COVID-19 gitu ya. Nah teman-teman mungkin bisa nyobain ngebuat itu buat ngisi kegiatan. Atau bahkan kayak kalau nggak salah ada tuh yang orang yang bikin watermark KTP, kan itu kan dari keisengannya dia bisa membuat sesuatu. Nah itu kan bisa sebagai salah satu menumbuhkan minat gitu ya, biar mengisi kegiatan juga gitu. Jadi jangan orientasi coding itu kayak kita belajar dari dosen, ngikutin dosen gitu. Kan sebenarnya masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan coding itu gitu. Asalkan kita udah ada fundamentalnya. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Iya, Mas Rahmat. Ya, memang harus selalu haus juga dengan ilmu ya, harus terus belajar, cari-cari informasi, men-challenge diri sendiri juga ya, supaya terus bisa berpikir kreatif, merefresh juga dan mulai start untuk coding lagi seperti itu ya. Oke teman-teman, mohon maaf banget, kita bukannya tidak sayang nih sama semuanya. Pertanyaan memang luar biasa, banyak banget pertanyaan yang sudah masuk, antusiasmenya luar biasa. Kita sangat appreciate banget atas pertanyaan yang sudah masuk pada siang hari ini, tapi memang karena keterbatasan waktu, terus memang kita juga harus pilah-pilah juga ya, mana yang bisa kita bacakan gitu. Jadi mohon maaf jika tidak semuanya bisa kan gitu. Jadi nanti mungkin di situ ada link-in-nya Mas Rahmat ya. Nanti bisa reach out Mas Rahmat di LinkedIn ya. Nanti bisa message langsung Mas Rahmat di situ ya kalau ada pertanyaan dari kalian yang belum terjawab nih sesi siang hari ini. Oke, baik. Mungkin saya ucapkan terima kasih dulu kepada Mas Rahmat nih sebelum aku tutup acaranya. Terima kasih banyak ya Mas Rahmat atas pemaparannya, info-info lowongannya. Semoga Mas Rahmat sehat selalu ya. Semoga berkah juga nih ilmunya yang sudah disampaikan. Nanti kita mungkin bisa kolaborasi lagi ya di acara berikutnya. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Baik, ya. Baik teman-teman, sebelum ditutup acara
Club pada siang hari ini. Aku juga mau ingatkan sekali lagi ya, info mengenai e-certificate dan materi pemaparan pada siang hari ini sudah disampaikan oleh tim kami ya di kolom chat. Kalian tinggal klik aja dan download langsung di situ. Dan kalau misalnya kalian mau melihat tayangan ulangnya ya untuk acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini, tinggal langsung subscribe aja YouTube Exabytes Indonesia dan follow sosial media kita di Facebook, Twitter, dan Instagram Exabytes Indonesia karena di situ kita akan upload video Exabytes Club pada siang hari ini. Nah, kemudian aku juga mau infokan promo dan event-event berikutnya ya dari Exabytes, yaitu promo pertama yaitu buat kalian para Exabytes yang join pada siang hari ini di acara Exabytes Developer Club, kalian berhak mendapatkan special promo ya dengan cara sign up aja ke website kita di exabytes.co.id dan langsung bisa mendapatkan saldo ya senilai Rp50.000 dan dapat tambahan lagi dengan mengetik promo code EDC 50K ya, EDC 50K dan mendapatkan special diskon lagi senilai Rp50.000 setiap pembelian produk dan services dari Exabytes. Jadi kalian bisa langsung cobain ya punya website sendiri, punya domain sendiri gitu ya. Kapan lagi mumpung lagi promo loh yang hadir di acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini. Promo berikutnya yaitu aku juga mau sounding mengenai promo cashback Shopee ya yang sedang kerjasama nih dengan Exabytes. Jadi caranya cukup mudah juga. Kalian tinggal download aja aplikasi Exabytes di Google Play Store atau App Store kalian ya. Lalu temukan aplikasi Exabytes dan langsung di-download. Langsung klik banner promo Shopee cashback di situ, langsung bisa mendapatkan cashback hingga 80% setiap pembelian produk dan services dari Exabytes juga. Jadi promonya banyak banget ya dari Exabytes tadi khusus buat kalian yang hadir siang hari ini, plus ada cashback juga hingga persen ya karena kita lagi kerjasama nih dengan Shopee. Nah, info berikutnya adalah ajang atau event berikutnya nih, gelaran event tahunan dari Exabytes coming soon nih Sabtu depan guys, sebentar lagi nih hari Sabtu yang nggak malam mingguan nih yang jomblo di rumah aja daripada nggak ngapa-ngapain ya, karena gratis nih eventnya cuma via Zoom juga sama, tinggal leyeh-leyeh di rumah, langsung klik link registrasi ya. Ada event namanya Indonesia Website Awards X Web Dev Talk hari Sabtu tanggal 26 2022 mulai pukul 10 pagi sampai setengah 3 sore. Acaranya karena ini merupakan acara penganugerahan bagi para insan kreator website dan komunitas web developer ya, di mana mereka sudah berkompetisi mensubmit hasil karya website mereka sudah dari Januari tahun lalu ya, dan kita filter dengan sistem penilaian oleh para juri dan sistem voting dan diumumkan tepat di hari Sabtu tanggal 26 Februari tersebut. Jadi kalian akan menyaksikan acara penganugerahannya. Dan juga di acara tersebut juga ada sesi web dev talk ya, di mana terdapat banyak speaker dan narasumber ya yang akan berbagi ilmu ya topik website trend dan digital trend di 2022. Nah, yang lagi hangat guys, seperti kalian tahu yang lagi viral NFT, Metaverse, kita akan bahas kupas tuntas di hari H acara Indonesia Web Dev Talk 2021, catat tanggalnya hari Sabtu tanggal 26 Februari jam 10 pagi sampai setengah 3 sore via Zoom. Jadi langsung klik link registrasinya ya, udah diketik juga di kolom chat oleh tim kami. Baik, nah mungkin terakhir sebelum ditutup juga adalah yang ditunggu-tunggu dari semuanya mungkin ya, karena tadi sudah banyak pertanyaan. Tentunya kita sudah pilih pertanyaan yang paling terbaik ya, dari yang terbaik pastinya gitu. Jadi kita sudah pilih 5 penanya terbaik pada acara Exabytes Club pada siang hari ini. Kita announce ya. Jadi pemenangnya adalah selamat untuk Rahel Lasni, Ulfa Fajriati, Deborah Bakara, Karina HM, dan Nurul Mutmainah. Selamat ya guys.
Nanya terbaik pada siang hari ini, congratulations, kalian berhak mendapatkan saldo OVO. Nah, cara klaim OVO-nya nih guys, yang buat 5 orang ini, cukup tinggal follow Instagram exabytes_id dan DM, kirim direct message ke Mimin, kita udah standby di situ nungguin kalian, DM ke situ dan bisa klaim saldo OVO kalian ya. Cus jangan lupa follow dulu Instagram kita exabytes_id dan kirim DM atau direct message Instagram @exabytes_id ya. Buat 5 penanya terbaik berhak mendapatkan saldo OVO. Baik, apalagi ya yang bisa diinfokan? Oke, untuk daftar hadir hari ini nggak ada ya guys ya. Jadi tadi seperti aku sampaikan, untuk materi siang hari ini dan link e-certificate sudah di-share oleh tim Exabytes ya di kolom chat, dan juga untuk video replaynya, tayangnya akan pastinya di YouTube Exabytes Indonesia. Jadi jangan lupa subscribe dulu, nyalain loncengnya juga ya, dan bisa nanti ditonton lagi nih acara Exabytes Developer Club pada siang hari ini. Jangan lupa juga follow sosial media kita ya di Exabytes Indonesia, Twitter kita Exabytes dan Instagram kita exabytes_id, dan kita juga Exabytes Developer Club sebenarnya kita punya komunitasnya ya guys ya. Grup kita namanya, search aja Exabytes Developer Club ya, di situ ada Facebook grupnya, kalian tinggal ask to join group gitu ya, minta grup di situ, request ya, nanti bisa di-accept oleh Mimin kita di situ, kalian bisa langsung bergabung di komunitas Exabytes Developer Club. Di situ kalian bisa ngobrol-ngobrol kepada para komunitas web developer yang ada di situ, sama Mimin juga, atau bisa sharing juga topik-topik apa yang menarik untuk bisa dibahas di Developer Club dan event-event Exabytes Indonesia berikutnya. Baik, itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan pada siang hari ini. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat buat kita semua ya, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di event-event Exabytes Indonesia berikutnya. Saya MC atas nama Ayu. Pada siang hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri ya guys ya. Stay safe, stay healthy. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum, bye-bye. Ingin memulai bisnis online? Mulailah dengan memilih nama domain yang tepat. Dapatkan domain terbaik untuk bisnis online Anda mulai dari domain .com, .id, sampai .my, kami memiliki semuanya. Nikmati kemudahan layanan support 24 jam yang akan membantu setiap langkah Anda. Tentukan domain Anda sekarang, mulai hari ini. Exabytes. Grow your business online. Exabytes. Grow your business online. Bermimpi memiliki website usaha sendiri? Mulai dari Rp10.000, dapatkan domain websitemu. Ayo koneksikan websitemu. Dengan Exabytes, wujudkan mimpimu.